berlangsung. Ibadah perayaan Malam Natal GKPI Padang Bulan Medan. Rabu, 24 Desember 2025, pukul 19 WIB, mari datang dan rayakan Natal dengan penuh syukur. Kristus telah lahir bagi kita. Sampai jumpa di ibadah Malam Natal GKPI Padang Bulan Medan, 24 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perkenankan kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah minggu kita ini, yaitu Minggu Advent yang ketiga, dengan tema berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Biarlah kita semakin bersukacita di dalam mengikut Tuhan, dan nama Tuhan akan semakin kita muliakan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 6. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita kembali puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 5. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersaralah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersaralah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita minggu ini yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8, beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang di seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8 kita bersama-sama. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali puji Tuhan dari pujian Hidupmu Berharga Bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia cipta
takkan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambar-Nya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak mengingat, merenungkan segala dosa kita di hadapan Tuhan yang telah membuat kita sudah jauh dari Tuhan. Saat ini, marilah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, karena hidup kita berharga di mata Allah. Marilah kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma.
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita kembali puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 ayat 2 sampai 3. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru pada minggu kita hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 33 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 sampai 2. Segala
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai tambahan warta jemaat pada minggu kita hari ini, ada di kertas acara kita di poin nomor 11, persembahan khusus untuk program GKPI Peduli. Terima kasih kepada seluruh jemaat GKPI dan juga saudara-saudara kami yang beribadah, yang telah berpartisipasi dan mendukung program GKPI Peduli pada pengumpulan persembahan khusus di ibadah Minggu tanggal 7 Desember 2025 dalam rangka memberikan diakoni kepada warga jemaat kita yang menjadi korban bencana banjir bandang dan longsor di daerah Tapteng, Tapsel, dan Taput. Juga dalam rangka mendukung bakti sosial gereja GKPI Padang Bulan untuk memberikan diakoni kepada 87 kakak warga jemaat GKPI Padang Bulan yang terdampak banjir. Persembahan khusus yang terkumpul melalui amplop senilai, bolehlah kita baca di kertas acara kita. Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 2 sampai 3. Hatiku biar kau jadi
Hadilah Engkau ya Tuhan memberkati kami, mengurapi, menjamah kami. Tuhan tahu siapa kami yang hadir saat ini. Membawa sukacita, membawa pergumulan, dan membawa pengharapan hidup kami. Di antara kami Engkau hadir, menjamah, mengurapi kami, dan memberi kami karunia untuk mengerti sabda-Mu. Maka bersabdalah Engkau Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengar dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita membuka Alkitab kita dari Mika pasal yang ke-7. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Kita membaca dengan bergantian, kami membaca ayat 7, Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat 8, demikianlah sampai ayat 13, nanti kita bersama membacanya. Ya, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 dari Mika pasal yang ke-7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawaku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, "Di mana Tuhan Allahmu?" Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Kita bersama-sama. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Amin. Aku tidak tahu ini kenapa ini. Oops. No. Bisakah aku dibantu ini bagaimana? Saya kurang paham lah. Oh ya. Sorry ya, ada trouble, aku tidak ngerti ini. Oke, mudah-mudahan bisa. Oh ya. Maybe. Ya, saya kira lebih bagus dibantu saya. Oke, maaf ya, jadi selalu, karena saya tidak begitu paham. Oke, kita mulai dari data. Aku mau saudara-saudara membuka handphone, kita bicara tentang data.
Karena tema hari ini adalah berharaplah kepada Allah yang menyelamatkan. Bagaimana ini sebuah tema yang menurut saya tidak realitas kita. Tema ini tidak menjadi bagian dari realitas kita kalau kita tidak paham. Maka saya mau bicara, kita buka handphone, kita bicara data. Karena Anda semua pada umumnya mahasiswa, jadi saya mau kita bicara data. Jadi kita tidak opini, kita bicara data. Iya. Saya mau cek, saudara-saudara, menurut Anda berita ada ibu membunuh dari mana itu ya? Ada anak membunuh ibunya di daerah Sunggal ya. Ada anak masih umur 12 tahun membunuh ibunya sampai meninggal, mati gitu. Itu masuk akal enggak ya? Bagaimana kalau itu terjadi denganmu? Dengan keluargamu, dengan pribadimu, dengan dirimu sendiri ada terjadi pembunuhan. Ini kita mau belajar bagaimana tema ini, how to make it make sense, bagaimana itu menjadi masuk akal gitu. Bagaimana tema ini menjadi masuk akal, berharap kepada Allah yang menyelamatkan sementara ada terjadi pembunuhan. Itu satu data. Data kedua, saya mau coba Anda googling sekarang juga. Tingkat bunuh diri di Indonesia remaja berapa persen? Yo, saya mau Anda cek sekarang juga. Berapa persen orang Indonesia, remaja Indonesia sekarang bunuh diri? Sejak Januari sampai Oktober 2004 sampai bulan Juni 2025. Dan gara-gara apa bunuh diri? Saudara-saudara, menurut data-data bahwa ternyata tingkat bunuh diri di Indonesia itu remaja, pemuda itu sangat tinggi. Saya tidak mau menyebut persentasenya karena itu cukup bias nanti. Tetapi yang paling menarik saudara-saudara, bahwa ternyata bunuh diri itu karena apa? Ada FOMO-nya. FOMO ya, Anda tahu FOMO ya? Fear of, FOMO tahu ya? Fear of missing out. Dia takut karena temannya update status di IG-nya. Keren loh, kami lagi jalan-jalan. Kami lagi begini, kami lagi begini. Lalu dia buka IG-nya teman. Dia merasa terganggu. Temannya bersuka cita, dia merasa terganggu. FOMO. Lalu dia merasa tidak ada harganya. Ini gejala di kalangan anak-anak muda sekarang, saudara-saudara. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya tidak mau kuliah. Akhirnya membohongi ibunya. Mam, kirim uang, aku mau kuliah. Rupanya hanya untuk belanja. Ini pergeseran realitas kita, saudara-saudara. Akibat FOMO, maka tidak heran kalau Australia, Anda tahu itu ya, Australia sekarang menetapkan sebuah regulasi usia 16 tahun dilarang main gadget. Karena apa? Memang tidak mampu karakternya. Orang-orang FOMO itu kan begitu, temannya lagi enjoy, dia malah jadi susah. Itu tingkat bunuh diri. Ini penelitian, saya bicara dengan Anda sekarang pembukaan khotbah ini tidak opini. Sehingga bagaimana berharap kepada Allah yang menyelamatkan. Tema kita berharap kepada Allah, padahal hidup kita sesuatu yang hopeless. Bagaimana Tuhan saya mau berharap, ayah saya miskin, ibu saya susah, ayah saya sekarang sakit, ibu saya sakit. Angka bunuh diri itu cukup tinggi. Saudara-saudara, apakah tahu berapa, ini data lagi ya, coba searching. Data terakhir saya tadi malam jam 11 membuka data Tempo. Bahwa ternyata yang meninggal itu
berapa orang yang meninggal korban banjir? Aceh, Sumut, dan Padang berapa? Ayo searching dulu dah. Apakah masih bertambah? Saya tadi malam searching jam 11 malam itu 2003 jiwa orang. Bukan 2000, 1003 jiwa. 1003 jiwa, mungkin ayah keluargamu itu, mungkin pamanmu, mungkin saudara-saudaramu di Tapanuli, mungkin saudara-saudaramu di daerah jauh sekarang mereka hendak merayakan Natal. Bagaimana berharap dalam realitas tak berpengharapan? Pukul 11 saya buka itu, enggak tahu saya belum sempat saya update data. Ya, itu mungkin juga nggak terlalu kena dengan kita. Oke, saya lebih relate ke Anda. Coba Anda buka sekarang CNBC News. Saya selalu baca data CNBC News. Per 7 Oktober 2025. Silahkan baca, buka googling sekarang. CNBC News 7 Oktober 2005, angka pengangguran terbuka sarjana di Indonesia berapa juta? Yuk cek di Google sekarang. Saya sudah punya, saya sudah siapkan. Berapa juta angka pengangguran? Ayo, siapa yang bisa? Yang saya baca itu CNBC News 7 Oktober 2025. Jadi sekitar 1,5 bulan lalu. Menurut data itu bahwa ternyata ada 7 juta sarjana di Indonesia menganggur. Tadi aku bicara sebentar dengan ada 2 orang kuliah di San Thomas. Saudara-saudara mau jadi apa sih? Orang bisa tergoda. Ngapain sih kuliah? Kalau 7 juta nganggur, sudah 7 jutaan loh saudara-saudara. Bisa hopeless, bisa tak berpengharapan, bisa ngapain kuliah. Sudah 7 juta, mau diapain lagi? Anda yang sedang kuliah mau menambah pengangguran lagi? Begitukah? Bagaimana berpengharapan kepada Allah sementara hidup kita, realita kita tak berpengharapan? Itu kita sekarang. Sehingga Anda paham nanti mengapa ada 3 lilin, mengapa kita merayakan Advent. Yang terakhir, data yang terakhir. Coba baca, Anda googling sekarang juga Google handphonemu, CNBC News 24 November. 24 November. Di sana disebut ternyata orang-orang pengangguran yang 7 juta itu mungkin mungkin mereka mencari, kan ada sekarang namanya web dark, jaringan gelap. Orang-orang pintar itu jadi hacker. Ya kan, tadi anak Vkom yang saya jumpai. Orang-orang pintar, jeniusnya komputer itu jadi hacker loh saudara-saudara. Hacker itu Anda tahu ya, bisa bobol bank orang. Tiba-tiba habis lenyap rekening orang. Jadi ngapain ke Anda kuliah? Ngapain Anda ke gereja? Ngapain Anda bernyanyi? Kita bisa menjadi hopeless. Karena data itu, ini data ilmiah, saya tidak mau opini. Jadi ternyata karena apa? Gaji yang ditawarkan itu, berapa? Cek nanti di data CNBC News itu. Ada 30 juta sampai 80 juta per bulan bro. Hai, keren ya. Hacker jadi hacker dong. Bisa kaya.
Wah, jago-jago komputer, jago-jago ilmuwan itu, ada teman mungkin sekarang kerja di Google di Amerika. Google sekarang sedang memecat orang-orang pintar karena gara-gara AI. Yang menciptakan AI itu sekarang dipecat. Wah, ini sadis kan. Bisa lihat ini pergeseran, maksud saya saudara-saudara. Saya mau mengajak Anda lebih rasional tentang hidup Anda sebagai mahasiswa, tentang hidup Anda menghadapi masalah. Google sekarang memecat pencipta AI-nya. Ada teman cerita, itu kalau kerja di Google, itu bisa cuma 1 jam, 1 hari. Besoknya dipecat. Karena ilmu komputer itu bertambah terus, berubah, berinovasi terus. Luar biasa saudara-saudara. Mungkin Anda yang akan tidak kuliah di komputer, mungkin di manajemen, di hukum akan hopeless. Mereka bekerja di hacker, cyber, perdagangan gelap, pornografi. Karena uangnya bisa 30 sampai 80 juta. Lalu orang bilang, ngapain lagi kita ke gereja bro? Gak usahlah berdoa. Gak penting doa itulah. Kita main hacker aja bisa 30 juta bro. Tenang-tenang kita. Kita bisa curi data orang. Ini kondisi yang membuat kita menjadi gelap. Membuat kita hopeless, tidak berpengharapan. Tidak perlu berdoa, tidak perlu baik-baik. Jadi saudara-saudara, gara-gara ingin uang, perlu kaya. Saya selalu khotbahkan, perlu kaya. Ayahmu kalau enggak punya uang enggak bisa kuliah. Ayahmu kalau enggak punya uang enggak bisa beli gadget. Perlu kaya, perlu punya pangkat yang bagus, perlu punya jabatan. Maka bekerjalah, kuliahlah dengan baik. Perlu cantik. Setuju? Amin. Iya dong, perlu cantik, perlu ganteng. Ada di sini yang pernah jadi akpol? Ada yang gagal jadi akpol atau sedang akpol? Anda tahu kan kalau mau jadi akpol itu face-nya, wajahnya mesti cantik. Mesti ganteng, kalau bopengan nggak bisa. Betisnya kalau nggak bagus, kalau parisesan disuntik dulu. Maka perlu ganteng, perlu cantik, perlu cantik. Maksud saya bukan cantik soal nafsu, enggak. Perlu kaya, sudah kaya, pintar, punya karakter kepribadian yang bagus. Tidak harus jatuh ke dalam dark web. Jangan mau jadi hacker. Itu membuat orang susah, kamu nanti ditangkap. Jadi saudara-saudara, itu kondisi yang membuat kita bisa, wow Tuhan. Orang sekarang mati, keluarga-keluarga yang kena banjir mati. Mungkin paman kita, mungkin opung kita, mungkin saudara kita. Tuhan, ada anak sekarang membunuh ibunya. Di pasal 7 ayat 1 sampai 6 digambarkan kegelapan-kegelapan hidup oleh Mika. Kita bisa juga menjadi putus asa. Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam sebuah realitas hidup yang gelap, semakin berat masalah, semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah, memang sifat dasar manusia akan terancam putus asa. Makin berat masalahmu, makin banyak masalahmu, ya itu sifat dasar kita bisa putus asa. Itu realita. Baik dia orang beriman. Yesus ketika dia hendak disalibkan, dia mengalami goncangan split itu. Hampir dia bilang, janganlah, batalkanlah ini. Nggak, harus mati kau.
Jadi saudara-saudara, kita mau belajar hari ini bagaimana bisa survive, how to survive, how to face the problem. Maka tadi pagi saya sempatkan dengar lagunya siapa itu? Gia ya. Gia, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih. Saya kira ini bagus lagunya ya gitu ya. Anda tahu itu ya lagunya Gia itu ya. Itu memang katanya lagu itu untuk ibunya. Ibunya yang susah karena ibunya berjuang untuk Gia. Gia itu kan anak seniman, anak Institut Seni Jakarta, Jogja. Ibunya berjuang kepadanya, maka dia berterima kasih. Dia bisa melihat ibunya bertahan menghadapi masalah. Saudara-saudara, ketika Anda sekarang punya masalah, ya aku nanti jadi pengangguran kah? Ya apakah aku bisa dapat uang kah? Saudara-saudara, hadapilah masalah. Jangan takut. Memang kecenderungan ketika ada masalah, ada dua sikap manusia. Yang pertama disebut typical personal quitter. Typical personal quitter, menyerah. Begitu ada masalah, menyerah. Belum apa-apa, menyerah. Memang kan menurut penelitian sudah Gen Z seperti Anda, itu tipenya daya tahannya, resiliensinya itu rendah. Tidak apa-apa. Itu pergeseran zaman. Jadi orang-orang quitter gampang menyerah, belum berusaha. Tapi hari ini saudara-saudara, kita mau dimotivasi. How to face the problem. I have a dream, a song to sing, to any close reality. Itu lagu bagus ya. Saya kira sudah lama, opung-opung kita udah tahu itu, DBA, lalu Westlife, ya sampai sekarang kan belum di cover itu lagu. Lagu itu kan bilang seperti Mika, ya saya percaya walaupun saya jatuh bisa bangkit, I have a dream, saya bisa hebat. Anda bisa jatuh menjadi quitter, tapi saya mau enggak. Seberat apapun masalah saudara-saudara, apakah engkau sedang FOMO sekarang karena merasa hidupmu orang lebih hebat darimu sehingga kau minder, kau merasa kau lebih jelek dari orang lain lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih hebat darimu. Hari ini saudara-saudara belajar kita, lepaskan FOMO-mu. Jangan menjadi quitter, jadilah yang kedua itu yang tipikal climber. Berani. Climber itu ada di sini, anak suka berkemah, bergunung, daki gunung, climb. Jadi dia suka tantangan, dia suka problem, dia nalarnya kalau ada problem, nalarnya langsung bagus. Nah ini aku suka, oke, ada tantangan begitu kira-kira. Itu tipikal climber, dia nggak gampang menyerah. Begitu ada masalah, bagaimana mencari jalan keluar. Kita mau menjadi personal solution maker, bukan problem maker. Ya, realita kita banyak pengangguran. Tapi ke depan saudara-saudara jadilah solution maker. Perusahaan-perusahaan banyak mencari itu. Maka Anda tidak hanya perlu pintar. Ada di sini alumni UI, ITB. Itu kan ada beberapa buku-buku saya baca, alumni ITB, UGM itu pintar-pintar. Mereka sekarang mengembangkan ada namanya, bukan hanya pintar, tetap emosional. Berelasi bagaimana bekerja sama, bagaimana membangun network, jaringan. Jadi saudara-saudara mulai dari sekarang kiri kananmu itu perhatikan, jangan itu transaksi. Oh ini teman saya, siapa tahu itu nanti menjadi dirut PLN, Anda menjadi dirut di BUMN. Network, jaringan. Sehingga ke depan Anda bisa membangun kepribadianmu, usahamu, bisnis dengan baik. Jadi Anda semata-mata datang ke sini, enggak. Jangan transaksional begitu dong.
Oh Tuhan, kau jadikan teman saya nanti dia jadi hebat, aku pun jadi hebat. Didoakan temannya. Jangan doakan temanmu itu maunya mati nih biar aku yang naik. Udah gitu. Itu pola dalam zaman dulu. Jadi anak-anak UI, UGM itu ITB mengembangkan sebuah pola itu, saudara-saudara. Saya mau walaupun Anda mungkin tidak ada di sini yang kuliah di UGM, di UTB, tapi pola itu bisa kita pelajari. Karena memang dunia teknologi kita sekarang nggak perlu kali lah orang pintar loh. Saudara-saudara kan tahu begitu ngerjain PR. Saya kan dosen di Fakultas Kedokteran, ngerjain PR juga bisa pakai AI kan? Iya kan? Tolong kerjakan apa yang dimaksud dengan ini. AI sebentar gitu. Buat planning bisa AI. Perusahaan apa kalau gitu yang dicari? Karaktermu, personalitimu, kepribadianmu. Maka itu yang disebut climber. Dia berani menghadapi tantangan, berani mengubah, berinovasi. Maka ketika kita membaca Mika 7 yang kita baca tadi saudara-saudara, Mika sedang berada dalam realitas masyarakat. Waktu itu orang Israel itu kan orang Israel sebagai bangsa khusus punya privilege, saya selalu katakan istilah itu. Orang Israel itu kan ada bangsa khusus, saudara-saudara, istimewa. Jadi mereka punya privilege, hati-hati dengan privilege. Anda yang Siapudan, ada di sini Siapudan, atau anak laki-laki satu-satunya, atau anak perempuan satu-satunya, jadi selalu dimanja ayah ibu, selalu dimanja orang tua, hanya semacam punya privilege, kekhususan, keistimewaan. Boleh. Tetapi ketika Israel istimewa, mereka mengalami disorientasi diri. Tahu ya, maksud saya disorientasi diri itu. Mereka tidak menghargai ayahnya yang bekerja keras, Tuhannya yang memberi kesempatan. Itu orang-orang yang mengalami disorientasi. Jadi Mika sedang mengalami itu. Mereka, masyarakat itu membuli Mika. Mika, kan? Teman-temannya orang-orang lain bikin di IG-nya Mika itu. Mika, kau jangan sok suci lah kau Mika. Aku tahu kau Mika. Tidak ada apa-apamu, Mika tahu kau. Kami sekarang sudah kerja di web dark ini. Kami udah gaji 30 juta loh Mika per bulan. Mana investasimu? Saham saya udah berapa puluh lembar. Ya, Anda yang bermain saham kan? Jadi Mika itu dibully, diasingkan. Gak ada yang nemani Mika. Kalau udah begitu kan kadang-kadang kita bisa minder loh. Udah ada yang nemani kita. Selalu orang menganggap kita jelek, selalu menganggap kita salah. Kita dibully orang akhirnya bisa bunuh diri. Ya kan ada, siapa namanya itu yang bulan lalu itu ya, mahasiswa itu yang dibully akhirnya bunuh diri dia. Sayangkan. Jadi Mika ketika dia sedang dibully, dia tidak kehilangan jati diri. Dia malah membuat sebuah pendirian yang tegas. Dia malah membuat sebuah pendirian yang tegas. Dia katakan bahwa tetapi aku menunggu Tuhan. Itu di ayat 7. Saudara-saudara, ini pendirian yang tegas. Dia berdiri tegak. Ya. Karena saya suka lagunya Lyudra. Ya, Lyudra. Saya fansnya Lyudra. Ada di sini orang fansnya Lyudra. Saya Lyudra. Ya. Bagus itu lagunya. Itu saya senang lagunya, pesan terakhir. Berdiri tegak gitu ya. Cium keningku gitu. Oh ya, Lyudra ini bagus ya. Berdirilah tegak, hadapi masalah. Mika berdiri tegak. Ya, kalian bilang di mana Tuhanmu? Di mana Mika Tuhanmu itu? Di mana gunanya kau berdoa? Mika mengatakan,
Aku menunggu Tuhan. Ini karakter kepribadian, ini karakter personal, ini kualitas personal, saudara-saudara. Ketika orang mengajakmu untuk menjadi hacker, mengajakmu untuk melakukan yang salah, mengajakmu pornografi demi uang, hati-hati. Mika berdiri tegak. Mika menghidupkan harapannya. Apa itu yang dimaksud dengan harapan? Ketika kita punya masalah, harapanlah yang menghidupkan kita, saudara-saudara. Hope. Anda yang studi politik Amerika, ada di kajian politik luar negeri yang studi politik. Begitu Barack Obama itu kampanye cuma satu, hope. Begitu dia saya, hey, hope, Amerika memilih dia, Amerika great again, besar kembali. Hope, harapanlah yang membuat kita bertahan. Tidak apa-apa Tuhan, aku sekarang miskin. Tidak apa Tuhan, aku miskin. Ada orang lahir miskin, mati miskin. Ada orang lahir miskin, tapi bisa mati menjadi orang kaya. Pada faktanya mungkin kita lahir miskin. Tapi katakan kepada dirimu, aku ada Tuhan. Aku berharap kepada Tuhan bahwa aku akan bisa orang hebat. Aku dibangkitkan oleh Tuhan. Jangan menyerah. Teruslah bertahan. Terima kasih sudah bertahan. Iya kan lagunya Gia kan. Ya ayah ibumu aneh tahu. Karena saya tahu lagu, anak saya kalau lagi capek dia, saya nyanyi ini gitu ke dia. Terima kasih sudah bertahan. Saya beri motivasi, menghidupkan harapan. Maka Mika memotivasi. Realitanya, faktanya memang hidupnya susah. Aku jatuh. Ya kan? Maka saudara-saudara, siapa di antara kita rupanya yang tidak punya masalah? Ada. Adakah di antara mungkin soal jerawat lah. Ya kan ada, mungkin ada kadang-kadang kan hati-hati loh yang di media sosial itu, iklan-iklan itu. Masa gara-gara jerawat aja nggak confidence bertemu teman. Mungkin ada punya masalah soal uang kuliah, soal nilai. Hidupkan harapan, jalanilah. Saya mau kita nyanyi dulu sebentar ya, Cakra Khan. Tahu lagu Cakra Khan, Kepada Hati. Ya saya suka lagu Cakra Khan. Aku dibantu ya. Buka googling dulu sebentar, Google-nya sebentar. Kepada Hati, Cakra Khan. Bisa ya, kita nyanyi ya lagu itu. Mulai Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku. Oke, mungkin memang bisa membantu musiknya. Silakan buka Google-nya, kita nyanyi Cakra Khan, Kepada Hati. Oke, bisa ya lagu itu ya, lagu itu. Tahu lagu itu ya? Cakra Khan, Tuhan pasti tahu. Atau lagu Opili aja, Taylor Swift. Oke, kita nyanyikan. Ku kembali kepada sunyi, ku ikhlaskan semua pada takdir. Tuhan pasti tahu yang terbaik untukmu. Tenanglah hatiku, tegarlah diri, walaupun pergi
berjalanlah lagi sejauh mungkin, hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Tegaklah hati. Tegaklah hati, walaupun pergi, berjalanlah lagi sejauh mungkin, hingga suatu hari nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Ya, saudara, itulah harapan. Kita bisa punya masalah, kita bisa miskin, kita bisa punya masalah, kita punya persoalan, tetapi jalanilah. Be brave, beranilah menghadapi tantangan, jangan quitter, jangan menyerah. Ini masalah ku hadapi, ini masalah persoalan ku hadapi. Saya pasti jalani, berjalanlah lagi sejauh mungkin. Hadapilah. Menurutmu dosenmu itu dosen killer. Hadapi. Emangnya kalau kau lari dari dosenmu itu selesai masalah? Tidak. Hadapi. Iya Pak, saya salah. Iya Pak, saya perbaiki. Iya Bu, saya salah. Saya perbaiki. Hadapi dosenmu. Orang bilang itu dosenmu dosen killer. Hadapi. Berjalan terus. Jangan lari dari masalah. Jangan quitter, jangan menyerah. Begitu loh saudara-saudara. Jadi Mika punya self confidence yang bagus, self awareness. Ada di sini orang psikologi, studi psikologi ini biasa selalu diajarkan. Sadar loh, ya kita terbatas, tapi berani bangkit. Mika katakan, iya aku memang jatuh, tetapi aku bisa bangkit. Ya aku hidup dalam gelap, tapi aku akan keluar dari terang. I have a dream. Memang saudara-saudara, kadang-kadang kami juga mungkin sudah bisa cek nanti beberapa Google ya, YouTube khotbah. Kadang kami pendeta ini juga ngajarkan begini, mengikut Yesus tidak ada masalah. Aku bilang, siapa? Apa kau bilang? Maksudmu kalau mengikut Yesus tidak ada masalah? Siapa bilang tidak ada masalah? Siapa? Memangnya kalau udah mengikut Yesus tidak ada masalah? Orang yang hebat bukan berarti tidak ada masalah. Orang beriman bukan berarti tidak ada persoalan. Kalau mengikut Yesus, ya hadapi masalah, ada masalah. Cara kita menghadapi masalah orang beriman dengan tak beriman, di situ bedanya. How to face the problem. Jangan jadi kita berpikir, oh kalau aku udah percaya, aku berdoa selesai. Enggak loh saudara, hadapi. Orang yang hebat bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang diberkati bukan berarti tidak punya persoalan. Orang beriman bukan berarti tidak pernah jatuh. Mika bilang, ya aku jatuh tapi aku akan bangkit. Ya aku hidup dalam kegelapan, aku akan keluar menjadi terang. Bisakah saudara-saudara memotivasi dirimu agar jangan jadi hacker, jangan masuk dalam perdagangan gelap, jangan masuk dalam pornografi. Karaktermu. Jadi Mika meyakinkan bahwa Allah mampu bangkit. Yang kedua, Mika bilang, ya aku mengaku dosa. Ini problem kepribadian kita saudara-saudara. Kita kayaknya tidak dilatih mengaku dosa kita. Padahal tiap minggu kita di agenda gereja apapun selalu ada buat mengaku dosa. Mika mengaku dosa.
Aku akan menanggung dosa ini. Aku akan mengaku dosaku. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama, dia tidak tahu bahwa dia bersalah. Bisakah? Itu yang pertama. Dia tidak tahu bahwa dia tidak bersalah. Misalnya begini, saya kan juga mengajar di sekolah yang anak-anak murid saya itu bergaulnya, mereka sudah libur, semua hampir mereka ada yang ke Swedia liburnya, ada yang ke Jerman liburnya, ada yang hampir semua ke luar negeri anak-anak murid saya libur. Jadi mereka bergaulnya dengan orang-orang Eropa. Jadi kalau aku pinjam, saya bilang pinjam penamu, dia kan kasih saya dengan tangan kiri. Bisa kan mengerti? Kalau orang kita kan, kok kasih pena sama bapakmu pakai tangan kiri. Bagi mereka biasa. Itu namanya dia tidak tahu bahwa dia salah. Tidak apa-apa. Level kedua, saudara-saudara, tipe kedua, ada orang tahu dia salah tetapi tidak mau mengaku salah. Maka dosenmu bisa marah-marah terus. Sudah dikasih bimbing buat begini-begini. Mana catatan yang aku kasih itu? Mana? Udah bu. Dia membela dirinya. Belajarlah saudara-saudara mengaku. Ya bu, saya salah. Sudah aku masukkan tetapi tidak sempurna. Belajar lo mengaku salah. Itu yang tipe ketiga. Dia tahu bahwa dia salah dan mengaku dosanya. Itulah yang dilakukan oleh Mika, maka dia mendapat pengampunan, maka dia mendapat berkat, dia mendapat terang Allah, mindsetnya, cara berpikirnya diubahkan. Saya berharap saudara-saudara naiklah level dari orang yang sadar dengan kesalahan dan mengaku dosa, berani mengaku dosa. Kalau kau habiskan uang kuliahmu, bilang ke mama, iya aku mak salah. Aku salah mak, betul aku salah mak. Jangan tutupi, jangan bohongi lagi orang tuamu. Kalau kau belum begitu bagus, berani mengaku, iya pak saya salah. Sehingga engkau tidak hidup dalam dosa terus, sehingga ketakutanmu membuatmu tidak bisa kreatif. Beranilah mengaku dosamu sehingga engkau akan diangkat oleh Tuhan dari jatuh, dari kegelapan. Sehingga Mika katakan bahwa hidupku akan diberkati, diberi terang, diperluas kawasan. Kita bernyanyi, semua baik. Kalau lagu ini saya kira Anda tahu tanpa mesti buka handphone ya. Ayahku mau betul. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik.
Saudara, masih ingatkah motivasi pertamamu ketika mau kuliah? Atau mungkin masih ingatkah Anda dimotivasi oleh orang tuamu? Nah, aku berdoa kau menjadi dokter. Nah, aku berdoa kau menjadi insinyur. Nah, aku berdoa kau menjadi perawat. Nah, semua baik direncanakan. Tetapi saudara-saudara, dalam perjalanan ini kita bisa jatuh. Mika katakan, "Ya, aku jatuh. Ya, aku bersalah." Manusiawi, saudara-saudara. Berdosa itu manusiawi, bersalah itu manusiawi. Maka hari ini kita belajar, iya, aku salah. Mungkin orang tuamu berharap kepadamu bahwa IP-mu semester ini sebentar lagi harusnya bisa 3,4. Tapi rupanya hanya 2,4. Jatuh. Terimalah. Sadari, iya aku jatuh. Tapi hari ini kita juga diberi motivasi. Pada Advent ketiga ini kita menyalakan 3 lilin sukacita. Iya, rupanya walaupun hidupku gelap, walaupun aku jatuh, walaupun aku dibully orang, walaupun aku seperti tak berharga, Tuhan menghargaimu. Nyalakanlah pengharapanmu bahwa engkau bisa bangkit berharga. Tadi kan sudah kita nyanyikan, bulu yang terkulai. Wah, kadang-kadang kita nggak bisa lagi, Pak. Tuhan, nggak bisa lagi aku. Aku nggak berharga lagi. Nggak ada lagi artiku. Nah, Tuhan bilang bulu yang terkulai tidak dipatahkan. Hari ini 3 lilin diberi harapan kepadamu. Nyalakanlah pengharapanmu. Bangkitlah menghadapi tantangan. Beranilah dan menangkanlah pertarungan itu. Amin, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau membantu, menolong kami, memotivasikan. Agar kami bisa berhasil mencapai kemenangan terang yang kau janjikan, keadilan yang kau janjikan. Kami tahu sebagai manusia, khususnya anak-anak kami semua anak muda ini, labil, bahkan bisa jatuh ke dalam kegelapan segelap-gelapnya, sehingga merasa hidupnya tidak berarti. Hari ini Tuhan, Engkau menyapa kami, mengurapi kami. Bangkitkanlah Tuhan kami agar kami tidak putus asa. Kami mau meraih cita-cita terbaik yang Engkau titipkan di hati kami. Tuhan memberkati saudara-saudara kami menjelang masa-masa semester akhir tahun ini, agar mereka terus memotivasi dirinya, menjaga kualitas dirinya, menjadi anak Tuhan. Mereka tidak kehilangan orientasi dirinya. Kuatkan mereka dalam perkuliahan. Orang tuanya diberkatilah dimanapun berada. Mungkin orang tua kami sekarang kurang sehat. Dari tempat ini Tuhan, kami mengingat orang tua kami. Tuhan menganugerahi mereka, Tuhan memberkati mereka, memberi mereka sukacita, kesehatan, memberi jaminan bahwa kami anak-anaknya di sini akan kuliah, akan bekerja, akan menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin mereka beribadah dengan online, diberkatilah mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong agar mereka tidak jatuh ke dalam perdagangan gelap itu. Agar mereka tidak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan itu Tuhan. Walaupun mereka sepertinya tidak dapat mendapat apa-apa. Tapi hari ini kami percaya Engkau datang di masa Advent ini. Diberkatilah hidup kami. Gerejamu ini diberkati. Semua orang yang ada diberkati. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjut acara. Kita akan persiapkan untuk memberi persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi.
Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Baiklah, saudara-saudara, kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah persembahan kudus ini diterima oleh Tuhan, dengarlah firman-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin.
Marilah kita bangkit berdiri. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih keadilan dan damai sejahtera sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, dan kita tahu apa aku yang Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, dengan tidak berkesudahan Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang berdosa. Engkau tidak memalingkan muka-Mu dan meninggalkan kami menjadi mangsa penguasa maut. Tetapi Engkau senantiasa menyadarkan jiwa kami, supaya kami meninggalkan penyelewengan dan pelanggaran kami, dan datang bernaung padamu. Dengan perantaraan firman-Mu Engkau menyampaikan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami menurutinya. Tetapi karena kami bodoh, lemah, lagi condong untuk berbuat yang jahat, maka kami tidak mampu menuruti kehendak-Mu. Engkau karena kasih-Mu telah menyediakan jalan pendamaian untuk kami dengan-Mu dalam pengorbanan anak-Mu. Tetapi karena kemuliaan yang digemari oleh dunia yang masih mengikat nafsu dan keinginan kami, maka pengharapan kami masih tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi yang dapat dirasakan dengan panca indera kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus Juru Damai dan Juru Selamat kami, tolong dan kuatkanlah hati dan batin kami, supaya kami menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang takluk, supaya Dialah yang mengarahkan rencana dan usaha kepada ketentuannya sendiri. Pada hari ini jemaat-Mu dalam dengan persekutuan hendak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu kembali, dengan mengenang kelahiran-Mu menjadi manusia seperti kami. Kami tidak sanggup meninggalkan tempat-Mu yang maha suci untuk menjadi manusia seperti kami, tunduk kepada siksaan dan tindasan dunia, sehingga Engkau harus mengalami penderitaan, penghinaan dan kematian hanya untuk menjadi juru damai bagi kami yang selalu lebih condong melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan kami juga tidak dapat memahami dengan akal budi kami bagaimana Engkau bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang kembali untuk menghakimi kami. Karena itu ajar dan teguhkanlah iman kami percaya kepadamu, supaya kami jangan ragu-ragu dan jangan terombang-ambing lagi, tetapi supaya kami dengan keyakinan yang pasti di dalam hikmat pengetahuan yang daripadamu, memusatkan segala pengharapan kami kepada keselamatan yang Engkau bawa pada kami, beserta kami pada kedatangan-Mu kembali, supaya dalam menghadapi hari peringatan kelahiran-Mu, kami sanggup menyatakan pengharapan itu dalam usaha dan daya perbuatan kami. Pimpin dan bimbinglah kami selalu, supaya perbuatan kami
menjadi pujian bagimu di tengah pergaulan dan persekutuan kami oleh kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.